Peningkatan jumlah penduduk di kota besar mempengaruhi perilaku dan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakatnya. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, volume sampah di Kota Putri Gading Cempaka ini mencapai 400 ton per hari. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA yang berada di Kelurahan Air Sebakul diprediksi akan penuh dalam 1 tahun ke depan. Sampah-sampah ini bahkan belum dikelola secara baik. Pengelolaan yang ada saat ini hanya sebatas pada pengelolaan sampah secara konvensional, yaitu hanya mengangkut sampah dari tempat penghasil sampah ke tempat pembuangan sementara. Kemudian hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Pengelolaan sampah yang ditujukan hanya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Penanganan sampah yang masih dilakukan secara konvensional belum dapat mengendalikan volume sampah. Selain itu, sampah yang tidak ditangani dengan baik juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, seperti polusi udara dan pencemaran air. Secara umum, jenis sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contoh sampah organik: sisa buah dan sayur, kayu dan daun kering, serta semacamnya. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah yang berbahan logam, serta produk olahan, plastik, kertas, kaca, dan keramik hingga sampah deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai oleh alam atau mikroorganisme. Perubahan kultur dan perilaku masyarakat dalam mengelola serta memperlakukan sampah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan sampah di tingkat hilir, yaitu berkurangnya volume sampah yang dibuang ke TPA. Teringat akan permasalahan sampah di Kota Bengkulu, Liska Andeska bersama komunitas kader lingkungan hidup berinisiatif mengelola sampah di lingkungan tempat tinggalnya, RT 24 RW 7, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Bersama komunitasnya, Liska Andeska mulai memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi barang yang bernilai ekonomis. Komunitas kader lingkungan hidup ini telah melaksanakan kegiatan positif ini dalam 2 bulan terakhir. Sampah rumah tangga yang biasanya langsung dibuang, saat ini disortir terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Di sini, di lingkungan kami ini, ada suatu komunitas, yaitu komunitas kader lingkungan hidup.
yang sudah terbentuk kurang lebih 5 bulan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, ibu-ibu rumah tangga ini tak jarang harus memungut sampah di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Assalamualaikum. Boleh minta cup minumannya, Pak? Jika di lokasi yang sering didatangi, sampah plastik yang dibutuhkan tidak ditemukan, maka warung di sekitar tempat tinggalnya menjadi sasaran kelompok kader lingkungan hidup. Sampah-sampah ini jika dimanfaatkan dengan baik akan mendapatkan nilai tambah baik dari estetika maupun secara ekonomi. Selain membersihkan lingkungan, hasil pemanfaatan sampah plastik juga dapat dijual sesuai jenis dan bentuk karya yang dihasilkan. Setelah berjalan selama 5 bulan, kurang lebih 5 bulan, kami di sini sudah menghasilkan atau sudah menerima berbagai beberapa orderan dari hasil limbah yang sudah kami kelola. Namun untuk bisa mengubah sampah plastik bekas minuman kemasan dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Karena jika tidak, keinginan komunitas ibu-ibu rumah tangga ini untuk mendaur ulang sampah bekas menjadi sia-sia. Di Sekretaris Kader Lingkungan Hidup Kelurahan Sawalebar yang beralamat di Jalan Merawan 14 RT 24 RW 7 inilah, beragam sampah botol plastik dapat diolah menjadi barang kerajinan yang cantik dan unik. Nah, setelah terbentuknya komunitas ini, alhamdulillah di lingkungan minimal di lingkungan sekitar itu sudah bersih dan kami yang mengelola sampah menjadi bahan-bahan yang hasil karya yang kreatif itu sekarang susah mencari bahan. Selain piring cantik dan unik di tangan komunitas kader lingkungan hidup ini, sisa sampah botol kemasan juga dijadikan ekobrik. Ibu, karena kita sudah selesai, jadi sampah-sampah ini kita buang ya. Jangan dibuang, Bu. Kita buat ini. Apa namanya? Buat ekobrik, masukkan ke botol nih. Bisa buat kursi, bisa buat meja. Oh, jadi jangan dibuang. Ada gunanya lagi. Ini berlian, Bu. Oh iya. Yang dibuang. Oh iya. Iya. Kita masukkan ke sini. Dalam beberapa tahun terakhir, ekobrik cara paling populer bagi orang-orang yang ingin mendaur ulang sampah. Secara harfiah, ekobrik berarti bata ramah lingkungan yang menjadi alternatif untuk berbagai keperluan pembangunan. Salah satunya sebagai bahan baku furniture. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi oleh sampah dengan padat. Caranya sangat mudah, isi botol dengan sampah hingga penuh. Usahakan tidak ada rongga dalam botol yang tak terisi. Kumpulkan botol plastik yang telah terisi sampah. Setelah terkumpul banyak atau setidaknya sesuai dengan kebutuhan pembuatan ekobrik siap digunakan.
Selama ini sampah organik layaknya sisa makanan seperti ampas buah dan sayur telah banyak dimanfaatkan masyarakat. Secara umum, biasanya jenis sampah tersebut diolah sebagai kompos untuk menyuburkan tanaman. Selain itu, ada juga yang mengelolanya menjadi alternatif sebagai biogas. Ulan, kita bikin pupuk dari sampah. Ayo. Ya, sana ya kita. Ya, kita ke bikin sekre, untuk, Bu. iya sekre banyak nanti kita kumpul sama ibu-ibu. Nanti Namun ternyata, masih ada satu kegunaan lagi yang membuat sampah organik bisa lebih bermanfaat untuk kebutuhan kebersihan, yakni dengan mengelolanya menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma asam segar yang kuat. Ekoenzim memiliki segudang manfaat. Cairan ini merupakan cairan yang serbaguna, bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah, deterjen pertanian, dan hewan ternak. Keberadaannya dianggap sebagai cairan penyelamat bumi. Bahan dari plastik atau dari kayu. Bu, ini hasil ekoenzim kita setelah 3 bulan. Bukan tanpa alasan, karena selain bisa mengurangi sampah yang bersifat mencemari, ekoenzim juga bisa memberikan manfaat positif lebih besar bagi lingkungan. Selain memproduksi ekoenzim, komunitas ibu-ibu rumah tangga ini saat ini juga melaksanakan budidaya lele bioflok. Pada dasarnya, bioflok merupakan teknologi budidaya ikan dengan rekayasa lingkungan. Sistem ini mengandalkan pasokan oksigen, serta pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung bisa meningkatkan nilai kecernaan pakan. Prinsip dasarnya adalah mengubah senyawa organik dan anorganik dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa sludge berbentuk bioflok. Perubahan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bakteri yang membentuk gumpalan sebagai bioflok. Ibu, ini lele kita udah umur 1 bulan, jadi udah siap disortir. kapan waktunya, Ibu? Kita sortirnya sekitar hari Senin. Cara ini dinilai lebih ekonomis sehingga menguntungkan bagi pebisnis ikan bioflok. Dilakukan untuk membudidaya ikan yang berfokus pada penghematan input pakan. Masih makan ikan udah, kita lanjut kegiatan yang lain di depan yuk. Oke, ayo Ibu, mari. Anak yuk. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungan di mana di Kota Bengkulu khususnya banyak masyarakat yang belum paham apa itu kebersihan, apa itu kepedulian lingkungan. Jadi menumbuhkan inisiatif untuk mengajak masyarakat setidaknya peduli kepada lingkungannya masing-masing. Ada 3 unsur yang penting mempengaruhi keberhasilan bioflok, yaitu ketersediaan air dengan kualitas dan kuantitas yang baik, pemberian pakan yang memenuhi nutrisi ikan, dan menggunakan benih berkualitas. Saya mengajak beberapa ibu-ibu di sini, alhamdulillah terkumpul 25 orang yang mau untuk sama-sama berkegiatan setidaknya dari rumahnya masing-masing untuk mulai memilah, memilih, dan mengolah sampah. Karena problem ini sangat-sangat berat untuk Kota Bengkulu, di mana sebagai kota yang sedang berkembang Bengkulu, sampahnya belum didaur ulang. Yang ada hanya dibuang di tempat pembuangan akhir. Di sini sampah yang sebenarnya itu bukan musuh, tapi sampah itu berlian. Di mana sampah yang kita setiap hari merasa tidak nyaman dengan adanya sampah, kita buang, kita titipkan sama mobil-mobil pembuang sampah, itu ternyata banyak manfaat.
ngapain, Bu? Buang sampah, Pak. Loh, kok sampahnya dibuang sembarangan, Bu? Yo, Pertama sesuai dengan program wali kota atau Pemda kota, sampah menjadi ajang uang, Bu. Nah, karena sekarang aktivitas kader lingkungan khususnya RT 24 sangat aktif, Bu. Oh iya. Nah, Pak, jadi maaf, Pak. Saya minta maaf, Pak. bisa digunakan untuk uang jajan anaknya kalau sudah jadi bahan Iya. kerajinan. Lain kali jangan dibuang lagi, Bu, di sini, Bu, ya. Tidak Iya, boleh Pak. buang sampah sembarangan. Kasih tahu yang lain juga, tidak boleh buang sembarangan. Manfaatkan kadar lingkungan yang ada di daerah Iya, kita. Pak. Terima kasih, Bu, ya. Dengan adanya keberadaan kelompok kader khususnya sekretariatnya di daerah RT 24 ini, terutama kaum ibu-ibu, dengan adanya kader ini tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah, kemudian selama ini sampah mungkin ada juga 1-2 yang berlangganan ataupun dibuang ke tempat pembuangan, sekarang sudah jadi lahan tambahan ekonomi keluarga. Nah, artinya bagi yang beraktivitas terkait dengan sampah ini, paling tidak dijadikan dikumpul pada tempatnya, kemudian nanti dipilah-pilah mana yang bisa menghasilkan untuk aktivitas ibu-ibu atau mana yang bisa dibuat semacam pupuk gitu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota memiliki kewenangan melakukan pengelolaan sampah spesifik. Sejalan dengan program Pemda kota juga sebenarnya dari dulu-dulunya sebenarnya untuk katakanlah sampah diusahakan jangan sembarangan membuang. Kalau tidak bisa berlangganan, ya katakanlah harus dibuang pada tempat pengumpul sampah minimal gitu. Meski telah dikeluarkan peraturan pemerintah, namun permasalahan sampah tersebut seakan tidak pernah ada habisnya. Nah, dengan adanya kader ini, ya sekarang warga bahu-membahu, saling memotivasi, kemudian saling memanfaatkan sampah-sampah yang sudah ada. Dengan adanya aktivitas kader sampah ini, selama ini mungkin ada kader dari luar juga masuk 1-2 menuntut ilmu di kita atau berbagi ilmu. Dengan adanya ini dapat teman baru dan mereka juga bersenang-senang gitu. Besarnya persentase sampah rumah tangga merupakan masalah sekaligus peluang untuk menyelesaikan masalah sampah dari sumbernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bu. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Di sini saya sebagai Ketua Kader Lingkungan Hidup ingin memberitahu kepada ibu-ibu bahwasannya di RT kita, RT 24, itu sekarang ada komunitas Kader Lingkungan Hidup. Jadi kami di sini ingin mengajak ibu-ibu untuk bergabung. Di sana nanti akan ada praktek pembuatan karya-karya dari limbah. Kalau yang kan sampah kita banyak tuh jenisnya kan, ada yang plastik, ada yang bekas-bekas bermacam-macam namanya limbah rumah tangga. Itu semua bisa diolah? Bisa. Itu seperti plastik cup minuman itu nanti kita olah menjadi suatu karya seperti piring, keranjang aqua, itu tempat tisu. Nanti kalau ibu-ibu kepengen belajar bisa datang ke sekretariat. Berarti boleh dong kami cuman ibu-ibu ikut kegiatan kader kan, dapat ilmunya, datuk sampah-sampah kita juga tidak bingung lagi buangnya kemana. Ya, bisa datang ke sekretariat kalau ibu kepengen dan belajar boleh. Sampah bisa menjadi masalah besar jika penggunaannya dan daur ulangnya tidak diatur. Aduh, anak mama sayang, sampahnya jangan sembarangan ya. Sampahnya dibuang di tempat. Iya.
Bagaimana tidak, jika ada 1 juta orang membuang sampah yang sama, semisal botol air mineral, maka sampah ini memiliki persepsi negatif. Mengapa? Karena sampah merupakan barang bekas yang identik kotor dan sudah tidak higienis. Lalu orang akan mencampakkannya dan membuangnya begitu saja. Padahal, sampah memiliki nilai jual yang tinggi ketika dapat mendaur ulangnya. Sampah itu bukan musuh kita, sampah itu adalah berlian. Bagaimana kita bisa mengolahnya dengan bijak. Sampah dapat menjadi berlian jika dapat diolah kembali dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Semuanya hanya masalah kemauan saja.